DD Max Broker, we're the ones you can trust, yeah, we're the real deal. DD Max Broker, your trading dreams will fill. No need to search, cause we're the ones to choose. Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di DD Max Trading Room. Dan seperti biasa bersama saya Widi Max, kita akan bahas lagi terkait dari episode keberapa ya? Pokoknya episode tentang SMC ya, atau Smart Money Concept. Di video kali ini kita akan bahas lengkap ya, insya Allah tentunya, terkait dari inducement ya. Nah, banyak sekali teman-teman yang masih belum mengerti konsep dasar dari inducement. Dan inducement itu seperti apa, lalu penerapannya di market atau di grafik itu seperti apa, kita akan langsung kupas tuntas di video kali ini. Yuk kita langsung saja ke grafiknya guys. Oke guys, di sini saya akan ilustrasikan terlebih dahulu ya, agar teman-teman bisa memahami konsep dasar dari inducement ini secara gampang ya dan mudah dipahami. Baik itu teman-teman yang masih awam tentunya guys. Oke, di sini ada grafik ya, saya menggunakan chart di TradingView gitu kan, agar teman-teman paham dan mudah dipahaminya gitu kan, mudah dimengerti. Saya akan kosongin dulu ya teman-teman untuk grafiknya. Jadi saya akan ilustrasikan dulu gitu kan, seperti apa pergerakan-pergerakan inducement atau konsep dasar dari inducement tersebut kayak gitu. Nah, contoh misalkan ya teman-teman, untuk inducement sendiri secara definisi dasarnya itu adalah pergerakan manipulasi teman-teman ya, atau bisa dibilang juga pergerakan jebakan inducement tersebut kayak gitu, pergerakan jebakan dari para big player untuk menjebak para retail trader kayak gitu, agar segera memasuki market kayak gitu, agar segera entry, disuruh entry tuh sama big player tuh, para retail trader tuh. Nah teman-teman jangan sampai terjebak kayak gitu. Nah mungkin di sini teman-teman masih apa ya, bisa dibilang kenapa sih para big player itu sengaja menjebak para retail trader kayak gitu kan, alasannya apa atau tujuannya apa. Nah nanti teman-teman bisa paham kayak gitu setelah teman-teman melihat ilustrasi dari pergerakan inducement tersebut. Kita langsung saja ya ilustrasikan. Di sini misalkan harga itu terjadi pergerakan naik ya, atau strukturnya misalkan struktur bullish kayak gitu, naik lalu harga dia pullback ke bawah. Nah, turunnya ini ya, dia turun dikit ini nih, turun sedikit ini, itu biasanya kalau saya nyebutnya tuh pullback. Kayak gitu. Jadi ada pullback ke bawah, lalu harga dia lanjut naik lagi nih. Lalu harga dia lanjut naik lagi, gitu ya. Dan, nah ini nih kuncinya tuh ya. Dan naiknya ini dia ngelewatin swing high di sini, teman-teman ya. Ngelewatin swing high di sini. Nah, ini belum break of structure ya teman-teman. Kalau misalnya dari SMC, ini belum dikatakan break of structure, meskipun dia udah break swing high-nya, kayak gitu. Nah, lalu ketika harga sudah melewatin swing high-nya di sini, gitu kan, harga terjadi penurunan lagi, bahkan sampai melewati swing low-nya di sini, teman-teman ya. Melewati swing low-nya di sini nih, kayak gitu. Nah, harga penurunannya ini, harga penurunan di sini ya, saya coba ganti ya warnanya, misalkan pakai warna merah deh. Nah, penurunan di sini itu dia melewatin swing low-nya, swing low sebelumnya. Nah, di sanalah inducement sudah terbentuk atau inducement sudah keambil istilahnya tuh ya, atau bahasanya tuh inducementnya sudah keambil kayak gitu. Nah, di sini pasti para big player kayak gitu kan, bukan para big player tapi para retail trader itu berasumsi biasanya kalau misalkan ini swing low-nya dia sudah tertembus kayak gitu ya, ini swing low-nya sudah tertembus, atau bisa dibilang juga swing low ini bisa dijadikan sebagai support kan kayak gitu, atau level support kayak gitu. Level support, ini level supportnya nih dia udah ditembus kayak gitu kan. Nah, apa yang akan dilakukan oleh para retail trader kayak gitu kan setelah melihat pergerakan seperti ini? Tentunya biasanya rata-rata para retail trader itu melakukan penjualan atau sell, mengharapkan harganya dia turun lagi, begitu kan ya.
karena berasumsi bahwasanya ini supportnya dia sudah dijebol atau sudah ditembus kayak gitu. Akan tetapi para big player sengaja ngebikin harganya dinaikin lagi. Dan apa yang terjadi para retail trader yang tadi sudah melakukan sell di sini? Tentunya pasti pada sudah liquid atau kena stop loss. Nah, di sanalah teman-teman ya terjawab bahwasannya para big player itu sengaja menjebak para retail trader agar para big player mendapatkan yang namanya liquidity. Kayak gitu. Kalau misalkan di market tidak ada liquidity sama sekali, para big player pasti bakalan kesusahan atau malah justru pergerakan harga tidak ada pergerakan sama sekali. Kayak gitu kalau misalkan tidak ada liquidity. Nah, itu teman-teman ya kurang lebih konsep dasar dari inducement. Lalu ketika harga dia naik lagi ya, harga naik lagi dan di sini tembus swing high yang ini, yang barunya ya, yang tadi yang baru di sini. Nah, disinilah break of structure valid terbentuk, teman-teman ya. Disinilah break of structure valid terbentuk. Kita bisa nandain di sini break of structure. Di sini tidak ya, di sini tidak, teman-teman. Kayak gitu, oke? Nah, di sini tadi harga udah ngambil inducementnya. Nah, berarti kita tandain juga di sini inducement atau biasanya saya singkat IDM ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi bisa kita simpulkan juga bahwasanya inducement ini merupakan liquidity kayak gitu. Nah, makanya hati-hati teman-teman ya. Minimal teman-teman tahu konsep dasar dari inducement ini gitu kan. Minimal teman-teman meminimalisir jebakan-jebakan yang ada di market. Begitu teman-teman ya. Tujuan kita belajar inducement. Nah, terus gimana kalau misalkan pergerakannya itu yang terjadi pergerakan tren turun gitu kan ya, atau strukturnya struktur bearish gitu kan, atau tren turun kayak gitu. Kurang lebih sama aja teman-teman, tinggal dibalik aja. Misalkan trennya lagi turun nih ya. Misalkan trennya lagi turun gitu kan, tren turun lalu dia ada pullback naik. Nah, pullbacknya naik, kalau ini pullbacknya naik, kalau tadi pullbacknya dia turun kayak gitu. Kalau di sini kan dia tadi pullbacknya turun, tapi kalau misalkan trennya turun berarti pullback dikitnya itu ke atasnya itu dia naik, pullbacknya naik kayak gitu teman-teman ya. Lalu harga dia melakukan penurunan lagi nih dan melewatin swing low-nya di sini guys ya. Nah, ini tadi sama, belum break of structure di sini, teman-teman. Karena harga sebelumnya belum ngambil inducement, kayak gitu. Nah, kita tunggu harga dia ke atas dulu ya. Ngejar swing high di sini untuk mengambil inducement terlebih dahulu. Nah, harga dia naik gitu kan. Lalu harga melewatin swing high-nya yang di sini terbaru tadi setelah pullback dari sini gitu kan ya, pullback. Gitu kan, ini jadi swing high. Nah, lalu harga naik lagi dan melewatin swing high-nya di sini. Nah, artinya ini sudah menjadi inducement juga, teman-teman. Kayak gitu. Lalu harga dia turun lagi, Nah, lalu melewatin swing low di sini, ya. Otomatis ini valid, teman-teman, break of structure-nya. Di sini kita bisa marking BOS atau break of structure gitu ya teman-teman. Nah, ini kita bisa simpulkan juga bahwasanya inducement itu fungsinya juga selain kita tahu di mana liquidity terjadi kayak gitu ya, atau di mana jebakan market terjadi, kita juga bisa simpulkan untuk inducement tersebut merupakan salah satu kunci untuk memvalidasi break of structure, teman-teman ya. Oke? Paham ya guys ya? Nanti ke sananya lagi itu bisa memvalidasi untuk di mana swing high valid dan di mana swing low valid kayak gitu, teman-teman ya. Oke? Paham di sini sampai sini? Terus aja misalkan nih tadi ya, ini yang naik dulu nih. Yang naik dulu guys ya. Yang naik dulu. Misalkan dia turun lagi, pullback lagi ke bawah, terus naik lagi, terus turun lagi. Nah, di sini inducementnya sudah jadi di sini lagi guys. Sekarang jadi di sini, baru lagi inducementnya. Kayak gitu ya guys ya. Di sini inducementnya lagi. Kayak gitu, bukan di sini lagi. Ini sih di sini kan udah. Di sini udah, ini kita bisa hapus sebenarnya. Kayak gitu ya guys ya. Sama di sini juga terjadi penurunan, dia naik lagi, pullback lagi, terus turun lagi, terus naik lagi, ngambil inducement di sini guys. Terus aja seperti itu guys.
sampai pada akhirnya dia terjadi change of karakter. Nah, gitu teman-teman ya. Untuk penjelasan video change of karakter itu sudah dibahas ya di video-video sebelumnya, jadi teman-teman bisa scroll aja. Karena untuk untuk belajar SMC ini sudah di playlistkan ya, jadi teman-teman bisa mudah tuh bisa belajar dari awal sampai akhir kayak gitu ya teman-teman. Cuman memang masih banyak yang perlu kita bahas juga kayak gitu. Oke guys, di sini jadi inducement lagi. Nah, terus apakah ada inducement yang tidak valid? Nah, ada juga teman-teman ya. Jadi jangan sampai terkecoh juga nih. Misalkan yang inducement yang tidak valid itu seperti terjadi pergerakannya tuh guys. Misalkan harga tadi dia naik ya. Harga naik, terus dia pullback ke bawah, terus naik lagi. Nah, naiknya ini, teman-teman ya, naiknya ini dia nggak ngelewatin swing high di sini. Misalkan dia naiknya cuman segini doang nih. Nah, cuman kayak gini doang ya. Terus dia harga turun, terus harga turun. Nah, turunnya ini kan dia ngelewatin swing low-nya di sini kan, ngelewatin swing low-nya di sini. Nah, apakah ini sudah bisa dibilang inducement juga? Tidak ya teman-teman, kayak gitu. Karena syarat mutlaknya itu harus ngelewatin dulu swing high sebelumnya. Kayak tadi, nah misalkan seperti ini swing high-nya udah dilewatin. Tapi kalau misalkan seperti ini, misalkan swing high sebelumnya dia nggak dilewatin, ini namanya equal teman-teman ya. Ini namanya equal. Hati-hati, ini masih dibilang satu wave ya. Misalkan ini nanti bisa masih turun nih kayak gitu kan, tapi tiba-tiba bisa dinaikin lagi untuk ngejar swing high di sini kayak gitu. Nah gitu ya guys ya, otomatis nanti mana yang jadi inducementnya. Nah ketika harga udah naik lagi, udah misalkan udah di sini ya, dia mentok turunnya tuh nyampe sini, terus naik lagi dan harga sudah ngelewatin swing high-nya di sini. Nah, ini nanti yang menjadi inducementnya, teman-teman ya. Ini yang akan menjadi inducementnya nanti. Misalkan ketika harga dia berbalik turun lagi dan ngelewatin swing low di sini. Nah, itu harga dia baru ngambil inducement kayak gitu ya. Bukan change of karakter bukan, tapi tetap masih ngambil inducement. Jadi suatu saat harga dia bisa berbalik naik lagi, guys, dan membentuk yang namanya di sini misalkan tembus lagi. Nah, ini menjadi break of structure lagi, BOS. Nah, itu teman-teman ya, salah satu contohnya. Nah, terus kenapa ini dia tadi nggak valid inducementnya di sini? Karena tadi ya, yang menjadi kuncinya tuh harga ketika udah pullback, terus naik lagi. Nah, naiknya ini dia harus ngelewatin swing high sebelumnya di sini, yang di sini guys tadi. Gitu teman-teman ya. Kalau misalkan seperti ini itu pergerakannya equal namanya. Jadi dari harga tertinggi di sini ke swing low di sini itu dibilang satu wave atau satu gelombang istilahnya tuh gitu guys, atau single move disebutnya tuh. Oke guys, itu ilustrasinya. Nah, kita akan langsung praktekkan di real chart marketnya guys ya. Oke, kita langsung ke real marketnya. Nah, di sini guys ya, ini yang terbaru aja guys, jangan ke belakang ya. Ini kita yang terbaru aja nih. Saya juga udah dapat profit berapa kali di sini nih guys. Di hari minggu-minggu ini ya, gitu kan. Di minggu-minggu ini tanggal berapa? Tanggal 11. Tanggal 11 guys. Oke, mana. Nah, ini contohnya nih guys ya. Misalkan ini nih. Harga dari sini dia naik nih. Harga dari sini dia naik, terus dia pullback ke bawah. Lalu harga naik lagi ya, ngelewatin swing high-nya di sini guys. Ngelewatin swing high-nya di sini. Ini belum break of structure belum ya, gitu kan. Nah, yang menjadi inducementnya mana? Yang menjadi inducementnya swing low di sini guys. Kayak gitu, swing low di sini. Nah, abis harga dia mentok di sini naiknya, terus dia turun lagi. Nah, turunnya ini kan dia sudah ngelewatin swing low-nya di sini sebelumnya. Nah, ini valid teman-teman. Disebut inducement. Kayak gitu. Setelah seperti ini, lalu harganya naik lagi dan dia tembus lagi swing high-nya di sini. Nah, ini disebut sebagai high valid ya, karena dia sudah ngambil inducement. Kayak gitu. Nah, ini menjadi apa guys? Betul, menjadi BOS guys, atau break of structure yang valid. Yang ini tadi bukan break of structure gitu ya guys ya. Oke, paham. Terus Bang, gimana sih cara entry-nya? Kayak gitu kan ya. Nah, tentunya ada beberapa cara ya guys ya. Cara entry-nya misalkan contoh
ini tadi kita bisa entry di sini nih guys, kayak gitu. Kita bisa entry di sini. Acuannya dari mana? Nah, salah satu acuannya yaitu dari structure market. Ketika harga dia tembus ini guys, tembus ini nih ya guys ya. Harga sudah change of character guys di sini. Kayak gitu. Nah, buat teman-teman yang belum tahu change of character udah ada di video-video sebelumnya ya guys ya. Tinggal cari aja. Di sini udah change of character, CHO, CH guys. Kayak gitu, change of character. Nah, entry-nya ketika harga dia tadi dari bawah sini ya, dia naik, terus turun lagi, terus naik lagi, terus ada terjadi turun. Nah, terjadi turun ini, teman-teman ya, terjadi turun ini, kan di sini dia udah ngepick swing high ya. Kita tarik Fibonacci guys, kita tarik Fibonacci-nya dari low di sini, dari low di sini guys, dari low di sini ke high-nya di sini, set. Dari low di sini terus ke high-nya di sini. Nah, nanti dapat zona seperti biasa ya guys ya. Zona optimal trade entry guys. Zona OTE-nya untuk kita bisa entry. Zona OTE-nya tuh di level Fibonacci 618 sampai 78.6. Nah, itu adalah zona optimal trade entry ya guys ya. Nah, di sini guys 618 sampai 78.6. Pas banget ya guys ya. Di zona optimal trade entry-nya harga dia langsung naik lagi. Artinya di sini kita bisa melakukan pembelian di zona optimal trade entry-nya. Setelah dia ngambil inducement guys. Tadi jangan lupa di sini ada inducement-nya nih, swing high-nya. Kayak gitu. Kalau misalkan para retail trader nggak tahu inducement, ini pasti banyak yang nge-sell di sini guys. Pasti banyak yang nge-sell di sini. Gitu kan. Ketika dia tembus swing low di sini, terus dia ada pullback kayak gitu kan ya. Pasti dia banyak yang nge-sell di sini guys, banyak yang nge-sell di sini terus mengharapkan harganya turun. Tapi apa yang terjadi? Harganya malah dinaikin. Nah, itu teman-teman yang salah satu jebakan, contoh jebakan di market kayak gitu. Jadi dengan kita tahu inducement itu kita bisa meminimalisir jebakan-jebakan yang ada di market. Itu teman-teman ya. Coba kita contohin lagi ya. Di sini dia udah break of structure nih. Kita udah break of structure di sini, terus harga dia udah ngepick swing high-nya di sini gitu ya. Nah, kalau ini mana nih inducement-nya guys? Ini mana inducement-nya guys? Nah, di sini guys. Nah, ini ya. Nah, ini bisa dijadikan sebagai inducement kayak gitu. Kenapa Bang? Karena harga sebelumnya, misalkan kita dari sini gambarinnya ya. Dari sini aja lah. Dari sini dia naik kan, naik. Terus di sini dia ada penurunan nih, pullback ke bawah. Lalu dinaikin lagi. Naiknya ini dia sudah ngelewatin swing high-nya di sini sebelumnya. Lalu dia turun lagi. Nah, sama kan kayak tadi. Kayak tadi yang di ilustrasi guys. Mana ilustrasinya? Nah, kurang lebih yang tadi diilustrasi di sini ya guys ya. Nah, naik, turun, pullback ya. Turunnya ini disebut sebagai pullback, terus naik lagi. Naiknya dia sudah ngelewatin swing high-nya di sini, lalu dia turun lagi. Turunnya ini dia ngambil swing low-nya di sini, ngelewatin swing low-nya di sini. Kayak gitu ya guys ya. Nah, terus biasanya ada banyak juga pertanyaan, Bang, inducement itu perlu harus body atau cuman shadow doang? Shadow doang juga bisa sebenarnya kalau untuk inducement teman-teman ya. Kecuali kalau misalkan break of structure atau change of character itu wajib body kayak gitu. Tapi kalau misalkan inducement itu hanya sebatas shadow doang juga itu udah termasuk bisa dibilang inducement-nya sudah keambil atau inducement-nya sudah valid. Selama swing low-nya ini misalkan dia udah terlewatin kayak gitu, meskipun misalkan dilewatinnya dia cuma nge-shadow doang kayak gitu ya guys ya. Nah, ini harga dia udah ngambil inducement, tinggal kita tarik lagi Fibonacci optimal trade entry-nya dari swing low di sini ke swing high-nya di sini guys. Set. Nah, tuh dapat lagi ya. Dapat lagi buy-nya. Oh, kemarin tuh dapat buy 2 kali guys saya tuh guys. 3 kali malah justru ya. Senin, Selasa, Rabu. Tuh sekarang Rabu udah dapat lagi guys. Di sini dapat lagi zona optimal trade entry-nya. Kayak gitu guys, kurang lebih ya guys ya untuk penjelasan terkait dari inducement guys. Nah, terus misalkan nih kita lanjut lagi nih. Ini kan tadi yang udah terjadi ya. Nah, sekarang nih yang belum terjadi guys. Apakah bisa dianalisa? Bisa juga teman-teman ya, bisa dianalisa juga. Ini misalkan nanti kita tunggu harganya dia tembus dulu swing high di sini guys. Tembus dulu swing high di sini. Set. Nah, ini kan nanti kalau misalkan harga dari sini kan, ini harga sekarang kan tanggal 16 ya. Jam 3 ya, jam 3 sore. 3 sore. Di sini ketika tembus gitu kan, ini kan nanti bisa jadi break of structure guys. Ini nanti bisa jadi break of structure valid guys. Bos, kayak gitu kan break of structure. Nah, kita tunggu guys, entry buy-nya kita tunggu harganya dia turun kayak gitu, turun sampai ngejar inducement-nya. Inducement-nya di mana? Nah, inducement-nya bisa di sini guys ya, atau bisa di sini. Kebetulan karena ini 2 guys, swing low-nya 2 kayak gitu.
Nah, bisa sampai sini guys. Nanti tergantung ya guys ya. Nanti tergantung, kita bisa tarik lagi Fibonacci-nya. Cuman untuk sekarang kan belum bisa ya, karena belum break of structure kayak gitu kan. Nanti ketika misalnya dia udah break of structure, terus bikin swing high, nah baru kita bisa tarik. Misalkan swing high-nya sudah benar terjadi di sini guys ya. Kita tarik aja Fibonacci-nya dari swing low di sini ke swing high-nya. Set. Nah, nanti dapat zona optimal trade entry-nya guys. Dapat zona optimal trade entry-nya. Ya, di zona-zona ini tuh pas banget ya, berdekatan dengan dua inducement ini, dua kandidat inducement yang akan bisa diambil kayak gitu. Nah, kita entry bisa di sini setelah ngambil inducement-nya. Entry apa? Entry buy tentunya ya guys ya, karena trennya naik kayak gitu. Kenapa disebut naik? Karena break of structure-nya dia bullish gitu guys. Oke guys, gitu aja paling teman-teman untuk video kita kali ini di pembahasan materi inducement. Tentunya semoga terjawab ya, yang teman-teman sering banyak yang bertanya terkait dari inducement ini gitu kan. Dan bagi teman-teman yang masih kebingungan atau pengen ada pertanyaan-pertanyaan, boleh silakan langsung tinggalkan aja pertanyaan-pertanyaan teman-teman di kolom komentar ya teman-teman. Atau teman-teman juga bisa langsung japri WA saya. Untuk link WA-nya ada di deskripsi video ini. Dan buat teman-teman juga yang mau join ke grup official member private VVIP kelas Didi Max-nya untuk mendapatkan fasilitas yang eksklusif ya, mulai dari bimbingannya, teman-teman pasti dibimbing, terus buku-buku tradingnya, terus video-video e-learning khusus member, dan signal-signal tradingnya secara lengkap. Kita langsung trabar juga ya, trading bareng, live trading kayak gitu kan. Teman-teman bisa langsung chat nomor WA saya juga, untuk link WA-nya ada di deskripsi video ini. Jadi tunggu apa lagi, teman-teman bisa langsung join ke grup official member private VVIP kelas Didi Max-nya agar teman-teman bisa mendapatkan semua fasilitas lengkapnya. Gratis, syaratnya cukup teman-teman tinggal siapkan saja modal buat tradingnya. Itu aja paling teman-teman, sampai jumpa di video-video berikutnya. Saya Widiansyah Muhammad Kahfi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.